Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David, anak Isai. Tapi kita lihat di sini, dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu. Karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith. Iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata. Itu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terhebat buat kami. Engkau boleh menyertai kami dengan luar biasa dengan segala kebaikan-Mu.
Dan saat ini Tuhan kami sepakat untuk kami meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja, yang menerima segala pujian, menerima segala sembah kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan dengan pujian ini. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin, amin. Tuhan, nama-Mu
lebih lagi. Agar pujian syukur sembahmu di hadapan Tuhan. Pujian sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkata di hadapan Tuhan, Your presence, Your presence is heaven to me. Lebih lagi, Your presence, Your presence is heaven to me. Sekali lagi katakan, Your presence, Your presence is heaven to me. Your presence, Your presence is heaven to me. Serukan, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven, oh Jesus. Kami menyerukan nama-Mu yang berkuasa bagi kami. Jesus, Your presence is heaven, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari lebih lagi.
serukan sama-sama. Amin. Jesus. Amin. Serukan sama-sama, katakan amin, amin. Yes, haleluya. Kami mengasihi Engkau Yesus. Amin, amin, amin. Sama-sama katakan Hosana, 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 amin, amin. Hosana ilal hayat, Hosana, 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 Hosana ilal hayat. Serukan Hosana. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Bangkit berdiri bersama-sama, pelatu. Nyanyikan sama-sama dan panggil nama yang berkuasa hari ini. Yes. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Nyanyi sama-sama. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari buka tangan sama-sama, panggil nama Yesus sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, 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 oh. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sama-sama, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan.
untuk setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, biarlah ketika kami memanggil nama Yesus, kami menyebut nama Yesus, pribadi dan kuasanya yang ajaib ada bersama dengan kami. Sehingga kami percaya yang sakit, yang perlu pertolongan, yang perlu mujizat, ketika panggil nama Yesus yang berkuasa, mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, saya menyambut sahabat Kristus yang pertama yang ada di Sumba. Tuhan Yesus memberkati, baik lebih baik, Sumba akan lebih baik. Yang setuju katakan amin. Saya juga menyambut mulai dari Flores, Timur Leste, bahkan sampai di beberapa kota yang lain, di Bali. Saudaraku, saudara-saudara saya ada di sana, juga di Banyuwangi, dan juga di Lombok, Jakarta, dan beberapa kota yang lain, bahkan sampai ke kota-kota lain yang rajin mengikuti program ini. Dan mereka rasa diberkati, itu oleh karena Tuhan, bukan karena pendeta. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab hari ini adalah, yang sekaligus menjadi tema khotbah saya adalah, who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? Siapakah Yesus Kristus? Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengakuan kita terhadap siapa Tuhan itu menentukan akan apa yang terjadi. Saya ulangi kembali. Pengakuan akan Tuhan, pengakuan akan siapa Yesus, itu menentukan akan apa yang terjadi. Satu saat ada salah satu guru kita, saudaraku. Kita belum kenal dan belum jadi guru. Saudaraku, bersama dengan driver kami, dia datang, Pak, boleh enggak mendoakan salah satu orang yang bukan jemaat kita? Loh, enggak apa-apa, saya ini pendeta dari segala bangsa, dari suku dan semuanya, semua boleh didoakan. Tidak pilih-pilih anggota gereja atau tidak, tetapi yang penting mau percaya Yesus, kita doakan. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkisah, saudaraku, dia sudah berpisah dengan suaminya dan sudah mengembara ke tempat yang sangat jauh, beberapa tempat yang jauh, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia minta doa, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Dan hari itu konseling dan saya doakan, ini istrinya. Tapi kita percaya bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Makanya jangan main-main dengan nama Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Dalam waktu beberapa minggu kemudian, suaminya pulang. Dan sampai hari ini mereka happy ending, mereka berbahagia. Anaknya tambah lagi, berkatnya ditambahi lagi, dan semua mengalami kemurahan Tuhan. Rupanya pengakuan akan siapa Yesus. Semenjak saya belum percaya Yesus dan belum mengakui bahwa dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasanya tidak nyata atas kita, kemuliaannya tidak nyata atas kita. Maka katakan sama-sama, Yesus kita dahsyat. Ada satu kota, ke tempat kelahiran Yesus tidak terjadi mujizat Allah. Di sesi yang lalu kita bahas kenapa. Karena mereka menganggap Yesus hanya anak seorang tukang kayu, hanya orang yang tidak punya kuasa, dan dia hanya melihat hanya sebagai manusia biasa. Tetapi pertanyaan penting, who is Jesus Christ? Siapakah Yesus? Itu menentukan yang akan terjadi, mujizat Allah yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu ayat dalam Markus 8:29. Yesus bertanya, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah
aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saya percaya setiap orang berbeda-beda. Ketika dia mengalami sesuatu bersama dengan Yesus, mungkin dia berkata karena dia disembuhkan, Pak, saya kenal nama Yesus adalah Jehovah Rafa. Karena waktu saya sakit kanker, saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya mengenal Yesus sebagai Jehovah Jireh. Kenapa? Ketika saya tidak punya apa-apa, ekonomi saya lagi bangkrut, berada di bawah, dan saya mengenal Yesus, hari ini saya dipulihkan. Ada banyak kesaksian yang seperti itu, saudaraku. Dia Allah yang penyedia. Mungkin kita berkata, Pak, saya mengenal Yesus sebagai good lawyer, pembela atas hidup saya. Sementara saya harus berhadapan dengan meja hijau dan di situ ada pembelaan Tuhan atas kehidupan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan tanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Dia Mesias. Yang diurapi, yang mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu katakan sama-sama, Yesus itu dahsyat atas kita. Yang setuju katakan amin. Di beberapa sesi yang sudah lumayan lama, saya menyampaikan how to be a winner. Bagaimana bisa menjadi lebih daripada pemenang. Yang pertama, kenalilah siapa dirimu. Who am I? Tetapi yang kedua, kenalilah siapa musuhmu. Kuasa kegelapan. Tetapi yang ketiga, kenalilah siapa Tuhanmu. Jika saudara kenal siapa Tuhan yang saudara sembah, yang namanya Yesus, saudara tidak akan pernah ragu-ragu akan keselamatan. Saudara tidak pernah ragu-ragu akan melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Karena saudara tahu siapa yang saudara sembah. Saya yakin Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia harus diperhadapkan gua singa dan perapian yang menyala. Dia tahu bahwa Tuhannya tidak pernah mengecewakan. Hal yang sama dengan baik umat Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang membalut engkau. Tuhan yang tidak mengecewakan sekalipun engkau sedang menghadapi hal-hal yang secara manusia mengecewakan. Tapi dia Tuhan yang membela, yang memberikan kemenangan atas kita. Yang setuju, katakan amin. Siapakah Yesus? Menentukan. Pernyataan pengakuan saudara berkata siapakah Yesus? Menentukan akan apa yang terjadi dalam hidupmu. Amin, 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 amin. Oleh karena itu, pastikan engkau berjumpa dengan Yesus yang satu ini. Makanya di awal tadi kita angkat Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Saudara-saudara saya yang di Sidoarjo, Pak Tony bersama dengan istri Pak Ayub, Bapak Stephen dan teman-teman yang lain, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Pastikan Yesus ada dalam hidupmu. Wahyu, Nurbuat, pastikan Yesus ada bersama dengan engkau. Haleluya. Saudara-saudara saya yang di Taiwan, Singapura, Malaysia yang sedang mendengarkan program ini, dengar, pastikan Yesus ada bersama dengan engkau. Dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Dikatakan siapakah Yesus yang lahir itu? Dikatakan and his name shall be called, yang pertama Wonderful Counselor. Dia adalah penasihat ajaib kita. Yang kedua Mighty God. Dan yang keempat, yang ketiga adalah Everlasting Father. Dan yang keempat adalah Prince of Peace. Sering saya katakan kalau khotbah-khotbah di acara Natal, Yesus bukan hanya seorang bayi yang mungil dekorasinya. Nina bobo, oh Nina bobo, no. Tapi kalau lihat kebenaran dalam Yesaya 9 ayat 6b, yang kita akan membahas keempat hal ini. Jadi di akhir daripada khotbah saya, doa saya, saudara
menjadi kuat, menjadi semangat, mengalami kemenangan dan tidak pernah sendiri. Yang pertama saudaraku, who is Jesus? Siapakah Yesus Kristus itu? Yang pertama tadi saya sebutkan, dia adalah wonderful counselor. Dia adalah penasehat di atas penasehat. Artinya apa? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh penasihat ajaib kita. Yang setuju katakan amin. Tidak ada benang ruwet apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh penasehat kita yang luar biasa yang bernama dengan Yesus. Ajaib apanya saudaraku? Dalam terjemahan bahasa Ibrani yang dipakai adalah Pele. Penasehat di atas penasehat. Pastikan perusahaanmu, pastikan rumah tanggamu, pastikan pelayananmu, pastikan hidupmu ada di bawah pimpinan penasihat ajaib, wonderful yang counselor yang namanya Yesus. Mazmur 32 ayat 8 dikatakan. Apa yang dilakukan oleh penasihat ajaib? Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju padamu. Ajaib apanya? Ajaib artinya sesuatu yang melampaui penjelasan manusia. Tetapi yang kedua ajaib adalah pribadi dan perbuatannya. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang pertama wonderful counselor. Kalau Yesus menjadi penasihatnya, saya percaya hidupmu akan dipenuhi dengan kemenangan sekalipun saudara bertemu banyak perkara. Perkara memang banyak. Tapi selama penasihatnya Yesus, saudara akan menemukan kemenangan dan sukacita. Who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? Dia penasihat buat kita. Amin. Amin, 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 amin. Saudaraku, saya mohon izin, salah satu anak Tuhan di satu kota. Dia sedang bergumul tentang perpajakan, saudaraku. Dan kesaksiannya di tengah-tengah ibadah dan saya ambil kesaksiannya. Dan saudaraku ketika dia bergumul tentang pajak harus bayar pajak sekian M. Saudaraku dia berurusan dengan pajak dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berdoa saudaraku. Dia berdoa tidak mungkin sekian M saya harus bayar dengan perusahaannya. Apa yang terjadi? Kok ya Tuhan itu dengar doanya. Ketika ketakutan tentang pajak, suami istri berdoa jam 3 katanya. Oh Tuhan tolong, penasihat ajaib mungkin nyebutnya itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Setiap jam 3 saya bangun dalam ketakutan, dalam kekhawatiran di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan loh ya. Ada petugas pajak dari Jakarta pergi ke kota itu. Untuk menggantikan jabatan yang dia harus urus urusan pajak. Setelah saudaraku dia berdoa, dia pertemukan anak Tuhan yang memang takut Tuhan. Dan akhirnya perpajakannya selesai. Setelah urusan pajak selesai, petugas pajaknya diutus lagi. Dipanggil, diganti mendapatkan jabatan baru di Jakarta. Jadi Tuhan itu hebat saudaraku. Orang yang menggantungkan diri kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Bayangkan sementara di kota lain ada orang bergumul tentang pajak. Tuhan utus anak Tuhan menyelesaikan. Kemudian balik lagi. Kalau bukan Tuhan itu impossible. Pastikan penasihat ajaib ada bersama dengan. Nona-nona nyong-nyong. Yang masih jomblo. Dengar baik, jadikan Yesus menjadi penasihat ajaib, menjadi wonderful counselor atas hidupmu. Jika diizinkan putus cinta atau patah hati, itu sedang dihindarkan dari cinta yang salah. Amin, amin, amin. Yang jomblo katakan amin. Jika engkau diizinkan patah hati yang kini
ku rasakan. Oh sakit hati ya. Saudaraku, Anda sedang diizinkan ditemukan cinta yang true love, cinta yang sejati. Yang takut Tuhan. Haleluya. Dan membawa kebahagiaan. Yang pertama, who is Jesus Christ? Yang siapakah Yesus? Dia adalah penasihat ajaib atas kita dan saudaraku. Dan kalau dia penasihat ajaib atas kita, sehingga dia berkata dalam Yesaya 40:31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jika engkau menjadi Yesus menjadi penasihat atas hidupmu. Mungkin sudah sedang mengalami sesuatu hari ini, Pak. Saya tidak mungkin ditolong. Masalah saya terlalu berat. Pak, masalah saya terlalu rumit. Pak, masalah saya mengalami jalan buntu. Pak, ekonomi saya, no. Jawaban saya sederhana. Jadikan Yesus menjadi penasihat ajaibmu. Sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah lumayan lama saya melayani. Saya membuka konseling Kristen. Konseling atas jemaat ataupun orang lain di kota-kota lain. Sampai ke Ruteng dan semuanya beberapa kota yang lain. Saya menemukan. Selama Yesus menjadi andalan mereka. Dan menjadi penasihat ajaib. Tuhan sediakan jalan keluar yang terbaik. Amin. Haleluya. Who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus yang kedua? Yang kedua adalah mighty God. Yang kedua adalah dia Allah yang perkasa, disebutkan dengan istilah El Gibor. El Gibor itu El dari kata Elohim. Allah itu Elohim artinya menunjuk kepada Allah yang sejati. Menunjuk kepada Allah yang berjalan di atas air dengan kuasanya. Dan Allah yang menebus dosa. Tetapi Gibor itu berbicara masalah kekuatan atau kuasa atau pahlawan. Yang kedua, siapakah Allah kita? Siapakah Yesus yang menyertai setiap saudara di setiap kota-kota yang ada dimanapun saudara berada. Yang kedua, dia adalah saudaraku mighty God. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang menjadikan kau pahlawan yang menebus dosa dan menghapus setiap pelanggaran kita. Saya tidak peduli sebrengsek apapun kita masa lalu. Tetapi jika berjumpa dengan Yesus, engkau melihat kemurahan Allah. Saudaraku yang setuju katakan amin. Allah yang perkasa. Bagi saudara yang sedang menghadapi tantangan, rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang menghadapi tantangan yang berat sepertinya. Hari ini dengar, ada Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang sedang menyertai engkau. Mungkin ada yang sedang di-ghosting, ada yang sedang dibully, ada yang sedang direndahkan dan semuanya. Saya mau kasih tahu, jangan khawatir, engkau disertai Allah yang perkasa. El Gibor menyertai saudara. Masih ada kuasa dan mujizat. Allah yang berjalan di atas air. Tuhan yang memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus yang memberikan merubah air menjadi anggur. Allah yang sama yang ada padamu. Yang setuju katakan amin. Gibor kekuatan dan kuasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Makanya adalah kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, hanya nama Yesus. Amin. Haleluya. Suatu saat saudaraku, ada salah satu diaken kita punya adik yang dicintai di kota lain. Betul-betul sudah tidak ada harapan pernikahannya. Makanya jangan khawatir kalau kemarin minggu lalu saya ngajari jemaat yang onsite yang langsung ibadah yang pertama dan kedua. Saudara saya ngajari, biasakan panggil kekasih istrinya atau suaminya sayang. Dan saya ajari mereka bagaimana bisa mempertahankan cinta. Satu hari menurut teori cinta harus 11 kali ngomong
I love you sama pasangannya. Jangan panggil kakak, jangan panggil koko, jangan panggil meme, jangan panggil adik. No, panggillah sayang. Apa kowe krungu cerita orang alor gak bisa lagu ini. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian apa? Rumah tangganya, anak adiknya diaken ini saudaraku seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, pengusaha yang sukses maksud saya. Saudara, dia sudah di abang pintu perceraian dan betul-betul kalau tidak ditolong seperti tulur di ujung tanduk, dia mungkin sudah bilang saya tidak suka caramu. Seperti kata pendeta John kalau ngomong, kalau marah. Saya tidak suka caramu itu. Saudaraku sudah memutuskan untuk cerai dan semuanya. Dan memang sudah tidak ada harapan lagi. Yang satu mengandalkan alasan yang jelas. Yang satu mengandalkan alasan yang jelas. Tapi Tuhan adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Sanggup merubah yang sepertinya sudah hancur hatiku. Dan saya dengar kabar dari cecenya, dari kakaknya. Pak, kembali pulih sempurna. Praise God. Tuhan itu luar biasa. Artinya apa? Kalau selama engkau bertuhankan Allah yang perkasa, El Elohim El Gibor. Artinya kemenangan dan jalan keluar akan diberikan atas hidup saudara. Katakan sama-sama, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Apapun persoalannya, jika Tuhannya adalah El Gibor, Yesus Kristus, engkau akan tetap mengalami mujizat, pertolongan dan tidak pernah terlambat. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Saudaraku yang sedang online dengarkan program ini, katakan di di komentar saudara, Yesus tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. El Gibor. Ulangan 10 ayat yang ke-17 dikatakan. Sebab Tuhan Allahmu sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, keren. Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi Tuhan kita itu tidak perlu suap. Tapi dikatakan karakteristiknya Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Dan dia dikatakan Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk khawatir. Tidak ada alasan untuk susah. Tidak ada alasan untuk sakit apapun. Mengeluh dan berkata, berhenti mempercayai Tuhan. Karena engkau sadar atau tidak, yang menyertai engkau dahsyat dan luar biasa. Kemarin malam saya ditelepon oleh salah satu pendeta yang kami bina. Dia ada di Jawa, Pak, saya kehilangan penciuman. Saya cuma bilang, coba cek cium istrimu dulu, hilang enggak penciumannya. Dan saudaraku, rupanya COVID nempel di hidungnya. Tapi kita berdoa. Dan tadi pagi dia berkata, Pak, saya cuma bilang bersukacita, berjemur, dan minum vitamin. Makan yang banyak, pasti lewat. Jadi who is Jesus Christ? Siapakah Yesus yang kedua? Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, El Gibor yang menyertai setiap saudara dimanapun saudara berada. Dia menyertai di tempat kosmu, dia menyertai di tempat pekerjaanmu. Jika engkau sebagai seorang dokter, teoni, polri, apapun pekerjaanmu, Tuhan menyertai engkau secara luar biasa. Yang setuju katakan amin. Who is Jesus? Yang ketiga, siapakah Yesus? Yang ketiga adalah everlasting Father. Dia adalah Bapa yang kekal, afiat, saudaraku. Kata Ibrani, kata Bapa adalah diartikan dengan kata pemilik kekekalan. Yang setuju katakan amin. Dia pemilik kekekalan atas setiap saudara. Kalau saudara pernah dengar istilah Alfa dan Omega.
Artinya apa? Dia Allah yang tahu masa depan cucu-cucumu. Dia Allah yang tahu masa depan perusahaanmu. Dia Allah yang tahu masa depanmu. Dia tahu Allah yang tahu masa depan anak-anakmu. Dan Tuhan berjanji atas setiap anak-anak orang percaya. Bahkan yang melayani Tuhan, dikatakan dia akan perkasa di bumi. Dan mendapatkan kesejahteraan di bumi. Salam sayang buat anakku yang sedang dengarkan program ini. Yang ada di Bandung dan Yogyakarta. Janji Tuhan tergenapi atas hidupmu. Dan saya bangga dengan mereka. Karena anak-anak yang luar biasa yang bergantung kepada Tuhan. Yang besar sedang mengambil S2 di UGM. Sedang mendaftarkan di sana dan nilainya cukup bagus. Dan hanya perlu kasih karunia nunggu waktunya. Ambil S2 di UGM. Dan yang satu yang kecil ambil kedokteran di Bandung dan nilainya bagus banget karena terus bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak tahu ini anaknya siapa, ambil sekolah teologi di Mataram, namanya Plato. Jadi yang ketiga, who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Bapa yang kekal. Artinya Tuhan yang tahu masa depan kita. Don't worry, be happy. Apapun yang terjadi pasti berakhir dengan happy ending. Amin. Tapi Pak, saya ngalami masalah. Pak, ngalami kesulitan, ngalami tekanan. No. Jawaban saya sederhana. Bahwa Tuhan tahu masa depanmu yang sangat luar biasa. Coba lihat ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. For I know that the plan I have for you. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu tentang kamu. Coba rancangan. Plan to prosper. Saudaraku lihat. Rancangan damai sejahtera. Rancangan sukacita. Rancangan sehat. Rancangan kebahagiaan. Saudaraku. Rencana Tuhan tidak tergantung kondisimu saat ini. Saya tanya anaknya pendeta yang paling besar sekarang masuk SMA, yang masuk SMA, saya tanya, cita-citamu apa? Ada banyak, saya memotivasi banyak anak-anak muda. Jangan tergantung situasimu, jangan tergantung kondisimu, tapi tergantung, ditentukan, bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi ditentukan oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Termasuk jodoh. Ada yang lucu, saudaraku. Saya masih sekarang kalau ingat lucu, saudara. Ada jemaat kita yang rindu dapat jodoh, nona cewek. Satu saat ada orang yang telepon dan telepon itu salah sambung. Kering diangkat, halo, dengan siapa? Oh, maaf salah sambung. Telepon salah sambung. Bisa ketemu jodoh dan menikah dan punya anak. Itulah uniknya Tuhan. Jadi kalau ditelepon, ada telepon masuk Plato dan itu salah sambung, jangan keburu, kau siapa? Saya tidak kenal engkau. Jangan dulu. Mulai berkata Plato, halo, bisa bicara dengan salah sambung. Shalom. Akhirnya bisa jadi. Tidak semua salah sambung itu jodoh, saudaraku. Tapi yang sudah menikah, ya jangan baele kalau ada orang yang telepon apalagi salah sambung. Ibu-ibu kadangkala perlu lebih tajam supaya ada tidak banyak ABG tua yang mengganggu. ABG tua, cinta tingkahmu semakin merana. Kalau ditelepon orang nama-nama tidak tercatat ya shalom, ada yang bisa dibantu. Besok telepon lagi. Shalom. Ada yang bisa saya bantu? Sudah, terima kasih. Shalom, clock. Bapak-bapak juga jangan halo. Kebetulan yang terima cewek saudara. Halo, apa kabar, dengan siapa? Pak Ele. Besok telepon lagi. Minta kontaknya WA dong, IG dong. Facebook dong. Jangan kasih kesempatan kepada setan. Tutup. For I know the plan I have for you. Tuhan tahu betul rencana saudara dimanapun saudara berada. Di kampung, di desa, di kota, dimanapun saudara berada. For I know the plan I have for you.
melibatkan siapapun saudara. Tapi pendeta, saya tinggal di kampung, pedalaman, harus jalan naik ojek satu hari, kemudian berenang 2 hari, jalan kaki 2 minggu dan sebagainya. Allah tahu rencana yang ada padamu. Yang setuju katakan amin. Siapakah Yesus? Yang pertama, Wonderful Counselor, penasihat ajaib. Tapi yang kedua, siapakah dia saudaraku? Mighty God, El Gibor, Allah yang perkasa. Tapi yang ketiga, siapakah Yesus atasmu? Everlasting Father. Dia Tuhan yang tahu masa depanmu. Dan bukan bukan masa depan suram. Masa depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan. Tetapi yang terakhir, yang keempat. Who is Jesus? Siapakah Yesus atasmu? Yang keempat adalah dia Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai, Shalom kata yang dipakai. Artinya apa? Orang yang menyingkirkan semua gangguan dan menjamin kesejahteraan. Keren banget saudaraku. Kurang apa jadi orang Kristen? Saudaraku, life is very simple. Hidup Kristen itu simple dan keren. Asalkan engkau kenal siapa Yesus yang kau sembah. Yang senantiasa ada bersama dengan engkau. Damai sejahtera tidak tergantung habis dipukul suami atau tidak. Damai sejahtera tidak tergantung kita punya istri saudaraku. Baterainya alkalin. Kita tidak peduli apakah sedang menantu dimarahi mertua atau mertua menantu saudaraku. Tidak tergantung masalah kita atau tidak. Tapi rupanya damai sejahtera tergantung kehadiran Yesus. Sering saya ingatkan kepada jemaat Tuhan. Satu gambar yang menarik. Damai sejahtera tidak tergantung oleh situasi, masalah, punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang ya bayar gitu saudaraku. Tapi damai sejahtera ditentukan ketika ada Yesus. Penasihat ajaib, Mighty God dan semuanya hadir dalam hidupmu yang namanya Yesus hadir. Satu saat seorang raja membuat sayembara. Siapa yang bisa melukiskan sebuah situasi damai sejahtera. Wah, berlomba-lomba penulis yang terkenal, pelukis yang terkenal, yang gambar dengan kanvasnya, torean-torean kanvas yang sangat luar biasa. Ada yang gambar laut, wah tenang. Ada yang gambar hutan, ada yang gambar gunung, ada yang asap dan semuanya digambar dengan baik. Saudaraku, ada satu pelukis yang unik. Tolong Pak Emu tampilkan. Dia gambar kapal yang sedang mau karam, saudaraku, diombang-ambingkan oleh ombak. Raja berkata, hai pelukis, apa yang maksudnya dengan apa yang saya minta dan apa yang kau buat? Pelukis ini berkata, sang raja, ini gambaran damai sejahtera. Artinya apa? Artinya damai sejahtera tidak ditentukan apakah kita sedang menghadapi masalah atau tidak. Kita sedang dibully atau tidak. Kita sedang mengalami tekanan atau tidak. Kita sedang putus cinta atau tidak. Kita sedang mengalami kekurangan atau tidak. Damai sejahtera ditentukan bukan faktor ekstern. Bukan faktor luar. Tetapi karena Yesus ada di dalam hatimu. Terakhir. What happened to us? Apa yang terjadi ketika penasihat ajaib ada bersama dengan kita? Seling lanjut. Aku tidak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku tidak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Ada 4 hal. Yang pertama, ketika penasihat ajaib datang ada bersama dengan kita, minimal ada 4 yang terjadi. Yang pertama, giving, blessing, and guiding. Saudara diberkati dan hidup saudara dituntun. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kutempuh. Nikah sama siapa, buka usaha di mana dan semuanya. Tapi yang kedua, giving, guarantee and life. Hidupmu digaranti sama Tuhan, dijamin sama Tuhan. Jika penasihat datang, yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga, giving strong. Saudaraku, dia memberikan kekuatan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Tetapi yang keempat, giving
Victory in struggle. Kemenangan dijamin. Pertanyaan terakhir. Sling. Who is Jesus buatmu? Katakan, tanya sebelah kiri. Siapakah Yesus buatmu? Tanya sebelah. Jika engkau bersama dengan suamimu, sayang, siapakah Yesus buatmu? Jika engkau bersama dengan mertua, mama, papa, siapakah? Who is Jesus Christ? Siapakah Yesus menurut papa dan mama? Karena pengenalan akan Tuhan, keyakinan saudara akan Tuhan, jawaban saudara akan pertanyaan siapakah Yesus menentukan akan apa yang terjadi. Jika engkau sedang berbaring di rumah sakit dan berkata, pendeta, saya sedang positif COVID. Pendeta, saya sedang gagal ginjal. Pendeta, saya sedang cancer dan semuanya. Jika engkau berkata, Yesus bagiku pendeta, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan saya. Gue berkata, pendeta, saya seperti gali lubang, tutup lubang. Saya mengalami berbagai masalah ekonomi. Ekonomi saya lagi turun dan semuanya. Saudaraku, saya mau katakan bagimu Yesus adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Jadi pertanyaan ini perlu dijawab sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus. Sehingga menentukan mujizat dan masa depan. Saya ingatkan kembali sebelum kita berdoa. Saya mendengar, sebelah kiri saya mendengar ada orang ngeluh. Tapi sebelah kanan saya ada banyak orang-orang yang berkata, Pak Wahyu, kenapa di tengah-tengah pandemi saya diberkati, saya mengalami kelimpahan, saya dilindungi oleh Tuhan. Itu karena ada penasihat ajaib atasmu. Setiap kota-kota yang mendengarkan program ini, baik di Sumba, di NTT, di Kalimantan, di Taiwan, di Bali, di mana lagi saudara, di Sidoarjo, Surabaya, Lombok, dengar baik. Pastikan Yesus yang ajaib itu ada bersama dengan engkau. Oleh karena itu aku mengingatkan, menentukan mujizat yang akan terjadi. And his name shall be called, yang pertama, Wonderful Counselor. Penasihat di atas penasihat, Pele. Tapi yang kedua, Mighty God, El Gibor, Allah yang perkasa melakukan mujizat dan pertolongan buat saudara. Tapi yang ketiga adalah Everlasting Father. Dia Allah yang tahu masa depanmu, bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang penuh dengan sukacita, keberkatan dan kelimpahan. Tapi yang kata Prince of Peace, damai sejahtera. Sekalipun mungkin sedang di rumah sakit, damai sejahtera ada padamu. Amin, amin, amin. Haleluya. Kiranya setiap saudara diberkati. Who is Jesus Christ? Siapakah Yesus? Katakan, Yesus adalah penasihat ajaib. Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Yesus yang berkuasa memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sama Yesus, Yesus. Yesus, katakan. Yes, seperti rusa. Yesus seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Bangkit berdiri sama-sama. Jesus, sama-sama. Kaulah Tuhan asrai hatiku, ku rindu. Langsung saja panggil nama Yesus, angkat tangan. Yesus, Yesus. Yesus yang perlu kesembuhan. Yesus yang perlu mujizat. Kau berarti bagiku. Katakan Yesus. Yesus. Angkat wajahmu. Yesus. Kau segalanya. Siapakah Yesus bagimu? Menentukan akan apa yang terjadi. Aku berdoa. Yang perlu mujizat Tuhan, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Aku berdoa supaya mujizat Allah terjadi. Pengakuan akan siapa Yesus akan terjadi mujizat, menentukan mujizat hari ini. Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Hambamu sering melihat, mendengar kesaksian mujizat. Dan hari ini juga terjadi atas mereka. Berkati, lindungi, terus membawa dampak.
bagi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami masih bisa menikmati hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Allah, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Namun sebelumnya kuduskan kami, layakkan kami. Kuduskan piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan di tangan kanan saudara, mengangkatnya melebihi kepala saudara. Dan marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ketika kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita dan menyucikan kita. Oleh sebab itu percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kesempatan yang terbaik bagi kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus mengokoh menguatkan apa yang sudah kami dengar, sehingga itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik pula, kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami akan menapaki langkah-langkah hidup kami dengan penuh kepastian bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Amin. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Terima kasih Allah buat kasih setia, penyertaan dan perlindungan serta pertolongan Tuhan. Kami boleh melewati mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya ketika kami akan memasuki minggu kerja kami yang baru, kami tahu tangan Tuhan tetap menolong, menopang dan memberkati kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Oleh karena itu terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami, kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupanmu,
mulai dari hari ini, kekal selamanya, bahkan sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya saudara diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin, amin, amin.